Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kafizar Rusidi. Saya dari jurusan Psikologi Islam kelas D dengan NIM 43040210005. Saya di sini akan menjelaskan beberapa materi untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah akhlak tasawuf. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian akhlak tasawuf. Menurut bahasa, akhlak tasawuf dibagi menjadi dua, yaitu akhlak dan tasawuf. Akhlak mempunyai arti bahasa Arab yaitu akhlako yuhliku ikhlakon ataupun kulukun jamaknya, yang mempunyai arti tingkah laku, kebiasaan atau tabiat, yang mempunyai arti suatu istilah agama yang dipakai untuk menilai baik buruknya seseorang. Sedangkan ilmu akhlak adalah suatu ilmu pengetahuan untuk memberikan petunjuk kepada manusia untuk melakukan hal yang baik dan menghindari hal-hal yang buruk atau perbuatan tercela. Kita menuju bahasa tasawuf. Tasawuf menurut bahasa Arab yaitu sofa dan sofia, yang punya arti orang yang mensucikan. Secara istilah tasawuf mempunyai arti yaitu suatu perbuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara pensucian roh, yaitu melalui berzikir dan memperbanyak amalan soleh. Tasawuf berperan melepaskan kesengsaraan dan kehampaan spiritual untuk memperoleh keteguhan dalam mencari Tuhan. Karena inti ajaran dari tasawuf adalah bertujuan untuk memperoleh hubungan langsung dengan Tuhan, sehingga seseorang merasa di hadiratnya dan terlepas dari kegundahan, kesedihan, dan kegalauan. Adapun ajaran tasawuf yang paling mendasar yang dapat menjadi sebuah solusi mengatasi problematika kehidupan masyarakat modern, yaitu dengan mengadakan introspeksi diri atau dalam bahasa tasawuf yaitu muhasabah terhadap diri sendiri. Fungsi tasawuf adalah untuk mensterilkan hati manusia dari berbagai macam penyakit hati untuk mengantarkan manusia menuju keselamatan dunia dan akhirat. Tujuan mempelajari alat tasawuf yaitu bertujuan untuk memberikan pedoman kepada manusia dalam mengetahui dan membedakan antara yang baik dan yang buruk. Pembahasan yang selanjutnya yaitu aplikasi Law of Attraction dalam kekuatan doa. Law of Attraction memiliki pembahasan yang tidak jauh dengan adanya pendapat bahwa segala sesuatu itu adalah energi, baik itu semua benda yang pernah dilihat manusia maupun benda yang belum terbuat maupun yang belum terlihat manusia itu dinamakan energi. Seperti contohnya ketika kita memegang air, melihat semesta, melihat langit, itu merupakan kita itu sedang melihat banyaknya energi yang sama. Dan law of attraction ini merupakan realitas pikiran sebagai inti dari manusia memiliki kekuatan yang sangat dahsyat yang telah dipopulerkan oleh Michael Gelsier dan Rhonda Byrne. Law of Attraction secara ilmiah menunjukkan manusia adalah pencipta masa depannya sendiri dengan kekuatan pikirannya, perasaannya, usahanya. Dan jika selama ini potensi pikiran dan perasaan cenderung dikesampingkan atau dilalaikan, maka penulis terdorong untuk mengulas secara detail kedahsyatan pikiran dengan sistem Law of Attraction secara ilmiah dengan merujuk relasi Law of Attraction dalam Al-Quran dalam memahami persoalan hidup, sehingga diperoleh perumusan ulang konsep pikiran dalam Law of Attraction yang lebih didasarkan pada pandangan dalil nakli yang bersifat ketuhanan dengan dalil akli yang bersifat ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian, maka istilah Law of Attraction dalam pandangan Al-Quran ialah doa, zon, dan syukur.
yang mana tiga term tersebut disebut dalam Al-Quran yang mempunyai kekuatan yang luar biasa, sebagaimana sistem LOA atau Law of Attraction. Sementara itu, relasi LOA atau Law of Attraction dengan ayat-ayat Al-Quran itu menurut pendapat beberapa mufasir ialah bahwa tiga term tersebut ialah hukum tarik-menarik yang melibatkan peran atau intervensi Allah dalam mempengaruhi tercapainya tujuan hidup manusia, semua makhluk hidup. Dan juga Al-Quran memandang bahwa Law of Attraction ialah sebuah sunatullah atau hukum alam yang terus berjalan dan bergantung kepada pikiran dan perasaan setiap manusia yang terus-menerus tarik-menarik sebuah getaran-getaran, ibarat sebuah magnet yang menarik benda-benda yang memiliki energi yang sama. Dan contoh untuk menyadari hukum tarik-menarik yaitu menyatakan bahwa alam semesta menangkap pesan atau keinginan kita yang kita akan gunakan, tapi bukan niat mendasari pesan tersebut. Seperti contohnya, kita tidak berniat untuk berhutang, akan tetapi alam semesta atau keadaan itu menerima kita untuk berhutang. Jadi seperti itu. Ya, materi yang selanjutnya yaitu hub atau mahabbah, yang dimana mahabbah berasal dari bahasa Arab yaitu habba yuhibbu habban wa mahabban, yang mempunyai arti mengasihi atau mencintai. Hubbun atau mahabbah sendiri ini mempunyai lawan kata yaitu bagdu, yang artinya membenci. Mahabbah dalam Al-Quran mempunyai perbedaan pelafalan dalam kasih sayang, yaitu hub memberi, yaitu artinya memberikan kebaikan bagi yang berakal dan tidak yang berakal. Yang kedua, rohmah, yaitu hanya memberikan kebaikannya saja. Yang ketiga, wuda, yang artinya memberikan kebaikan dan menerima kebaikan bagi yang berakal. Mahabbah menurut ahli yaitu Qusairi merupakan keadaan jiwa mulia yang bentuknya adalah disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh hamba. Selanjutnya, yang dicintai itu juga menyatakan cintanya kepada yang dikasihinya, dan yang seorang hamba lakukan yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Indikator dari sebuah mahabbah yaitu yang pertama, patuh kepada Allah, yang kedua, menyerahkan diri kepada yang dikasihinya yaitu Allah, yang ketiga, mengosongkan hati kecuali pada yang dikasihinya yaitu Allah. Cinta dunia dan cinta akhirat. Cinta dunia dan cinta akhirat ini harus seimbang. Karena apa? Jika kita hanya mencintai dunia, kita akan melupakan akhirat kita, yang dimana akhirat merupakan kehidupan abadi setelah di dunia. Jadi kita harus seimbang. Tapi akan lebih baik kita untuk mencintai akhirat kita, karena akhirat merupakan kehidupan yang abadi di hari esok. Seperti kita, tapi lebih baik imbang. Kalau nggak gitu, cinta pada akhiratnya lebih berat. Seperti Mahfudot pernah berkata yaitu ikmali dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa ikmali akhiratika ka'annaka tamutu wadan, yang artinya perbuatlah di dunia hal-hal di dunia seakan-akan kamu hidup selamanya atau hidup abadi, dan perbuatlah atau lakukanlah perbuatan untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Jadi kita lebih baik untuk memberatkan cinta di akhirat daripada cinta dunia. Selanjutnya, tingkatan dari sebuah mahabbah. Tingkatan dari mahabbah ada tiga, yaitu yang pertama, mahabbah awam atau cinta biasa, yang artinya selalu mengingat Allah dalam dzikir, senantiasa menyebut nama-nama Allah, dan memperoleh kesenangan dalam berdialog bersama Tuhan atau dengan Tuhan. Yang kedua, mahabbah sidik, yaitu cinta orang sidik, yang mempunyai arti orang yang kenal kepada Tuhan
kebesarannya tabir yang memisahkan diri seseorang dari Tuhan, dan dengan demikian dapat melihat rahasia-rahasia pada Tuhan. Yang ketiga yaitu mahabbah arif atau cinta orang arif, yaitu mengetahui betul Tuhan yang dilihat dan yang ia rasa bukan lagi cinta, akan tetapi dirinya itu yang dicintai. Akhirnya sifat-sifat yang dicintai masuk ke dalam ciri yang mencintai. Yang selanjutnya yaitu tahapan mencintai Allah. Yang pertama mengenal. Kita harus mengenal Allah. Siapa itu Allah? Itu merupakan Tuhan dari agama Islam atau seluruh umat manusia. Yang kedua menyebut nama Allah, yaitu dengan berzikir ketika selesai sholat. Tidak hanya selesai sholat saja, setiap hari kalau bisa. Seperti Rasul seharinya bisa berzikir lebih dari 100 ya. Terus yang ketiga yaitu melebur sifat kita kepada Allah, yaitu kita melebur kepada Allah seperti itu. Yang keempat menyatu kepada Allah, yaitu dengan menyatu kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan 3 alat untuk berhubungan dengan Allah, yaitu sir, roh, dan kolbu. Kolbu itu artinya hati. Ya, sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata atau